komputasi kognitif dengan sequencing tumor berbasis genom dalam membantu membuat diagnosis yang tepat. Peserta webinar bisa mengaksesnya di link ini. Berikutnya juga ada yang kedua ya, di sini aplikasi yang disebut dengan Project Hanover. Dia aplikasinya terkait dengan penemuan dan pembuatan obat. Juga mencakup tentang teknologi R&D seperti pengurutan generasi berikutnya dan pengobatan presisi yang dapat membantu menemukan jalur alternatif untuk terapi penyakit multifaktorial. Nah, di sini dilibatkan machine learning ya dalam hal tanpa pengawasan unsupervised dan mengidentifikasi pola dalam data tanpa memberi prediksi apapun. Nah, di sini dikembangkan oleh Microsoft. Jadi berbasis AI juga ada contohnya yaitu terkait dengan pengobatan kanker dan personalisasi kombinasi obat untuk AML, acute myeloid leukemia. Sama juga bisa diakses ya secara terbuka ya. Berikutnya diagnosis pencitraan medis juga sudah dilakukan pengembangan aplikasi Inner Eye yang dikembangkan oleh Microsoft, di mana di sini berbagai macam sumber data terkait dengan citra medis menjadi bagian dari proses diagnosis yang digerakkan oleh AI. Jadi kalau kita lihat nanti sempat melihat di sana beberapa contoh dari medical image analysis bisa Bapak Ibu peserta dapatkan. Berikutnya juga ada yang disebut dengan pengobatan pribadi. Bentuknya yaitu memanfaatkan riwayat medis pasien untuk membantu menghasilkan berbagai pilihan pengobatan. Nah, perawatannya memang dilakukan secara personal dan dengan penilaian penyakit yang lebih baik. Contoh lain adalah modifikasi perilaku berbasis pembelajaran mesin. Nah, pada konteks ini contoh yang bisa kita lihat pada somatics ya, di mana merilis data tentang aplikasi berbasis machine learning mengenali gerakan yang dibuat dalam kehidupan sehari-hari. Ini misalnya contohnya. Kemudian dari pengenalan gerakan tersebut memungkinkan untuk memahami perilaku bawah sadar dan membuat perubahan yang diperlukan. Nah, yang berikutnya adalah terkait dengan pengumpulan data crowdsource ya. Di sini ada contohnya ResearchKit dan CareKit app dari Apple ya. Di sini dengan kemajuan yang dibuat di IoT, industri perawatan kesehatan menemukan cara baru untuk menggunakan data menangani kasus yang sulit didiagnosis serta membantu dalam peningkatan diagnosis dan pengobatan secara keseluruhan. Jadi pengumpulan data kesehatannya ini berlangsung dan memiliki konsekuensi besar ya dalam cara memandang obat di masa depan. Dengan contoh ini memungkinkan pengguna mengakses aplikasi interaktif yang menerapkan pengenalan wajah berbasis machine learning untuk mencoba dan mengobati penyakit Asperger dan Parkinson. Contoh yang terakhir ya saya cuma ambil 7 ya, tapi banyak sekali sebetulnya bagaimana pemanfaatan machine learning di dalam kasus-kasus bidang kesehatan ya. Di sini ada contohnya Google Health ya. Sebetulnya kita bisa gunakan terutama untuk Google DeepMind Health ya secara aktif membantu peneliti mengembangkan algoritma yang dapat mendeteksi perbedaan antara jaringan yang sehat dan kanker, dan meningkatkan pengobatan radiasi untuk hal yang sama. Nah, ini merupakan awal ya. Kemudian yang terakhir ini prediksi wabah. Prediksi wabah di sini ada contoh ini ProMedMail ya, sebuah platform pelaporan berbasis internet yang memantau penyakit yang berkembang dan yang baru muncul serta memberikan laporan wabah secara real time. Nah, Bapak Ibu, beberapa contoh-contoh tadi adalah bagaimana pemanfaatan machine learning di dalam aplikasi bidang kesehatan. Khusus bagian yang kedua, saya menyampaikan tentang penelitian citra kanker. Nah, kebetulan citra kanker yang dimaksud di sini adalah citra kanker serviks. Mengapa penelitian ini menjadi minat bagi saya sejak tahun 2008 ya? Sebetulnya motivasi yang saya miliki ya, karena adanya tingkat kematian yang sangat tinggi. Kalau dilihat di sini
Kematian di daerah Asia itu juga cukup tinggi ya, 2.666.000 kasus baru, tapi 143.000 kematian. Ini sebetulnya data lama. Untuk data barunya yang diakses kemarin saya cek lagi 13 Oktober 2020 ternyata semakin berkembang ya kondisinya, di mana ini muncul daerah-daerah yang berwarna coklat, di mana tingkat kematiannya menjadi 40 sampai di 80, ada di 15 country ya, 15 negara. Nah, ini menjadikan satu motivasi bagaimana kita menerapkan satu pembelajaran terkait dengan citra kanker serviks ini. Sebetulnya motivasi untuk di dunia ancaman kanker serviks sendiri dari ACS, American Cancer Society, sudah memperkirakan bahwa dari wanita yang didiagnosis kanker serviks atau hampir sepertiga wanita yang didiagnosis tersebut meninggal karena penyakit tersebut. Nah, secara global memang 85% terjadi pada negara-negara yang berpenghasilan rendah dan menengah. Itu kondisi data di tahun 2019. Sedangkan bagaimana beban kanker serviks di dunia? Jadi setiap 1 menit 1 kasus baru dan setiap 2 menit seorang wanita meninggal dunia. Ini data di 2012 dan 2014. Nah, untuk sekarang karena perkembangan pap smear yang bagus di negara-negara maju ya, setiap di dunia setiap 2 menit seorang wanita meninggal karena kanker serviks. Sedangkan di Asia Pasifik sendiri setiap 4 menit seorang wanita meninggal karena kanker serviks, dan setiap 1 jam di Indonesia seorang wanita meninggal karena kanker serviks. Jadi ini yang merupakan motivasi penelitian ini. Sedangkan mengenai problemnya sendiri bahwa perjalanan penyakit kanker serviks itu sebetulnya tidak seketika. Jadi kalau dilihat ini mulai dari serviks normal sampai dia menjadi kanker itu 17 tahun. Jadi proses lesi prakankernya itu berlangsung lama. Nah, sebetulnya ini dapat dihindari dengan melakukan cegah atau sedini mungkin ditemukan. Jadi pada saat dia displasia ringan dilakukan deteksi smear, jadi belum berubah menjadi kanker serviks. Nah, tetapi pada saat pelaksanaan deteksi dini beberapa problem kita temui. Nah, di antaranya bahwa tes yang bisa digunakan untuk mendeteksi secara dini itu dikenal dengan nama tes pap smear atau yang ditemukan oleh Papa Nicolo pada tahun 1942. Namun beberapa kondisi dari tes ini sampai saat ini tetap dianggap efektif dan unggul untuk pencegahan kanker serviks. Namun untuk diagnosa prekansernya terjadi beberapa kondisi, yaitu observasi sejumlah sampel dari sel servikal dan mendeteksi kelainan sel kanker di dalamnya. Nah, dalam proses diagnosa prekanser inilah ternyata ada kendala, yaitu adanya kendala sarana dan SDM. Karena sedikitnya seorang ahli patologi ya rentan terhadap hasil ini pemeriksaannya terhadap kesalahan manusia. Mengapa? Karena beban ahli patologinya itu sampai 600 sampai dengan 1000 slide per bulan harus dibaca. Sisi lain dari kondisi selnya, kondisi sel mikroskopiknya itu terkadang sulit diidentifikasi ya. Ketidaktepatan dan inkonsistensi diagnosis, kemudian diagnosis otomatis kanker serviks pada citra pap smear masih menjadi hal yang sulit walaupun prosedur ini sangat penting. Ini misalnya teknik dari pap smear tekniknya diambil, kemudian dilakukan dioleskan di slide, kemudian diberikan pewarnaan, kemudian dilanjutkan dibaca oleh ahli patologi. Nah, dalam konteks tersebut, beberapa permasalahan yang secara teknik kita temui pada saat melihat hasil konvensional pap smear-nya itu yaitu adanya sel radang yang cukup mengganggu proses identifikasi sel nukleus, kemudian adanya sel yang overlapping yang menyulitkan identifikasi sitoplasma dan nukleus. Nah, biasanya ditemukan juga sel yang terlihat menumpuk dan batas sitoplasmanya sulit teridentifikasi, dan ini juga mengakibatkan sulitnya untuk diidentifikasi ketidaknormalan sel tersebut.
Hal lain adanya latar belakang yang mengandung sel darah, menutupi kondisi sel. Kesulitan membedakan sel yang abnormal dan sel menopause karena bentuknya hampir sama, yang terjadi akibat meningkatnya tingkat hormon. Jadi perlu juga penanganan tersendiri. Dan yang keenam, kesulitan mengenali sel yang terkena virus HPV. Karena pada saat diperiksa di bawah mikroskop itu sel HPV-nya tampak terang di bagian sitoplasmanya. Jadi tidak kesulitan untuk mendeteksinya. Adalah contoh-contoh citra mikroskopik pap smear berupa konvensional, ya. Ini ada citra dengan 2 sel, kemudian citra berikutnya bertumpuk, dan ini adalah citra yang ditutupi oleh sel. Sebelum kita melakukan proses pada image processing di citra pap smear, ya, kita harus melakukan dulu akuisisi citra pap smear pada hasil dari slide, ya, slide mikroskopik pap smear-nya itu. Jadi sebetulnya proses dalam akuisisi citra pap smear dimulai dengan adanya laboratorium atau institusi, ya, mengirim hasil dari slide yang tadi dari proses pap smear yang dilakukan oleh dokter, ya. Kemudian dilakukan proses 5 proses ini di dalam lab patologi. Jadi ketika dokter mengirim slide, maka dilakukan registrasi. Jadi diberikan penomoran slide, biasanya sudah tersedia di lab tersebut. Biasanya setelah itu akan dilakukan fiksasi ulang supaya kondisinya tidak berubah. Nah, pada laboratorium ini kebetulan waktu saya amati ini di laboratorium patologi klinik veteran, ya, ternyata mereka memiliki staining atau pewarnaan tersendiri, walaupun ini masih dasar dari mengikuti apa yang dilakukan Papa Nicolau, tapi mereka memiliki modifikasi tersendiri. Nah, selanjutnya dilakukan analisis slide. Setelah dianalisis ini oleh ahli patologi, maka hasilnya slide-nya itu diarsipkan. Nah, hasil dari analisa slide-nya itu ahli patologi akan mengisi formulir jawaban dan membuat pembuatan laporan pengiriman, dan dikembalikanlah formulir itu kepada laboratorium, rumah sakit atau dokter yang mengirim slide tadi. Nah, di mana kita melakukan akuisisi citra pap smear, yaitu dari arsip slide yang sudah tidak digunakan lagi, hanya diarsipkan, maka kita ambil slide tersebut, kita baca di bawah mikroskop yang telah dimodifikasi dengan ditambahkan kamera. Nah, kita lakukanlah pembacaan proses digitalisasi tersebut, kemudian dilakukan pengamatan slide secara manual untuk mencari lokasi sel dari pap smear tersebut. Setelah sel ditemukan, maka kamera dimasukkan ke pengganti mata manusia, maka terhubung dengan komputer dilakukan pengambilan gambar digital sel pap smear. Nah, kita akhirnya sudah memiliki sel-sel citra pap smear yang siap untuk diolah. Jadi digitalisasi citra adalah bagian yang paling pertama untuk penelitian di citra pap smear ini, konvensional pap smear. Nah, setelah kita peroleh, maka citra-citra tersebut memiliki beberapa komponen, diantaranya bahwa ada bentuknya sel tunggal. Kalau tunggal ya hanya satu sitoplasma dan satu nukleus. Kemudian ada yang terdiri dari sel tumpang tindih, bisa saja 2 bertumpang tindih atau banyak. Kemudian ada yang disebut juga sitoplasma bagian luarnya. Kemudian dimaksud ada sel nukleus bagian tengahnya. Di sini kemudian sel radang adalah sel-sel yang berwarna hitam yang sebetulnya mirip dengan nukleus. Nah, kondisinya adalah sel radang itu mengganggu lapang pandang, menyulitkan untuk proses identifikasi nukleus, perlu dieliminasi sel radang untuk memperoleh citra sel tunggal pap smear yang bersih. Itu yang dilakukan penelitian di tahun 2015. Ini adalah gambar dari objek-objek yang dikenali dalam citra sel tumpang tindih, yaitu selain selnya sendiri, sebetulnya ada daerah tumpang tindih. Ya, kemudian ini adalah calon-calon nukleus, walaupun diantaranya adalah sel radang. Ini contoh yang sederhana untuk menunjukkan bagian-bagian dari komponen yang biasa dilakukan proses image processing, ya, di dalam citra kanker serviks ini.
Nah, ini adalah riset map ya di pap smear cell image yang telah dilakukan peneliti-penelitinya bahkan dari tahun 1981 sampai dengan 2019. Penelitinya banyak ya, tetapi kalau dikelompokkan mereka membahas tentang single cell, artinya sel tunggal, kemudian ini overlapping cell, kemudian ada sel tunggal dengan, dan ada sel yang overlapping dengan sel radang. Nah, ini adalah kelompok penelitian yang biasa dilakukan. Kalau dilihat di sini memang sebagian besar menggunakan single cell ya, menggunakan yang untuk overlapping cell baru beberapa karena memang tingkat kesulitannya lebih tinggi. Nah, sedangkan untuk single cell dan sel radang ini baru beberapa diantaranya dari Indonesia ya, kita yang melakukan. Nah, tetapi ternyata untuk yang bentuknya overlapping dan seradang sudah semakin banyak peneliti-peneliti di dunia yang konsen juga terhadap hal tersebut. Ini adalah dataset. Jadi karena kita bicara tentang machine learning ya, kita membutuhkan dataset tersebut walaupun tidak terlepas dari citra-citra biomedisnya ya. Jadi ini juga kelompok dari dataset yang saya kumpulkan dari banyak peneliti ya, mereka menggunakan beberapa dataset. Nah, yang terkenal itu nomor 3 ini yaitu dataset dari Herlab berisi 917 image. Ini banyak sekali yang melakukan penelitian data ini. Beberapa data memang kemungkinan adalah private karena pribadi dan tidak di-share, tapi kalau untuk data Herlab ini para peserta bisa unduh di internet ya dan bisa dimanfaatkan sesuai dengan keinginan untuk melakukan penelitian. Nah, ini tipe-tipe selnya, khusus yang Herlab ini single cell. Yang lain macam-macam, ada yang pakai inflammatory, kemudian ada yang overlapping, jadi sudah tersedia cukup banyak dataset dalam konteks penelitian ini. Ini sampai dengan 27 datasetnya. Berikutnya saya akan sampaikan juga beberapa judul penelitian yang sudah kita lakukan terkait dengan penelitian ini mulai dari tahun 2012 sampai dengan 2020. Saya hanya mengambil satu saja contohnya, yaitu tentang perolehan citra sel tunggal pap smear untuk deteksi dini kanker serviks melalui proses pemisahan sel tumpang tindih dan eliminasi sel radang. Jadi konteksnya adalah pemisahan sel tumpang tindih dan melakukan eliminasi atau penghilangan dari sel radang. Ini bentuknya, jadi blok diagram penelitiannya dibagi dua, yaitu tentang eliminasi sel radang dan mendeteksi nukleusnya. Kemudian konteksnya berikutnya adalah pemisahan sel tumpang tindih. Jadi ada dua komponen yang dilakukan. Nah, ini masukannya berupa citra pap smear dengan sel radang yang bentuknya RGB. Dilakukan mulai dari processing sampai dengan nanti kalau proses yang pertama ini hasilnya citra sel tunggal terdeteksi nukleus dan jenis selnya. Kemudian kalau yang di sini setelah dilakukan proses dari proses pertama ini ya, dilakukan eliminasi, kita masukkan di sini nanti proses yang pertama di bagian ini, maka akan keluarlah juga citra sel tunggal yang terdeteksi nukleus dan jenis selnya dengan mudah. Nah, ini adalah flowchart yang menggambarkan dua kegiatan tersebut beserta aplikasi yang sudah dibuat ya. Jadi prosesnya memang ada 1, 2, 3 ya, 4 dan 5 serta 6 tahap yang dilakukan dalam proses ini. Intinya adalah bahwa ketika ada masukan seperti ini, citra sel tumpang tindih, kemudian dilakukanlah preprocessing dengan rangkaian seperti ini, dengan niat untuk melakukan perbaikan kualitas citra dan klasifikasi GLRM dilakukan, kemudian kita lakukan machine learning, algoritmanya adalah decision tree J48 untuk kita bisa menentukan ini jadi apa modelnya ya, model decision tree-nya untuk kita memisahkan yang mana nukleus dan sel radang. Nah, setelah itu dilakukan cropping otomatis di sini
Selanjutnya cropping otomatis dilakukan preprocessing lagi dengan melakukan konversi warna dan peningkatan citra. Ini konteksnya adalah perbaikan kualitas citra. Masuk pada proses ketiga, dilakukan segmentasi terhadap sel tumpang tindih tersebut. Apa saja yang dilakukan? Labeling, kemudian ada juga boundary dari sitoplasma dan daerah tumpang tindihnya. Jadi pada proses ketiga ini dilakukan segmentasi citra dan pengorakan citra. Nah, pada proses yang keempat ini dilakukan delinasi sel tumpang tindih. Nah, apa saja yang dilakukan? Di sini kita fokus kita adalah pada daerah tumpang tindihnya. Kita lakukan proses-proses matematis di dalam sana sehingga kita bisa memisahkan nantinya kedua sel yang bertumbuh tersebut. Nah, pada konteks yang kelima adalah melakukan deteksi nukleus dan sel radang pada sel tunggal, yaitu dilakukan dengan cara kita melakukan prinsip-prinsip matematis terkait dengan konteks bahwa sel nukleus itu berada di tengah dari sitoplasma. Maka dilakukan perhitungan jarak dari semua calon nukleus, setelah itu diambil jarak yang paling minimum dari seluruh calon nukleus itu, dan jarak minimum itu adalah diduga sebagai nukleus. Nah, itu di proses 5 ini dilakukan. Nah, setelah itu, setelah diperoleh, maka kita lakukan analisa morfologi dengan mengambil fitur yaitu area, perimeter, dan roundness. Ini untuk dilakukan apa? Karena setelah ini kita akan memanfaatkan algoritma machine learning untuk bisa mengidentifikasi sel dan menunjukkan mana itu sel radang dan mana itu sel nukleus. Jadi ini adalah konsep dari pengerjaannya. Nah, sementara ini tadi ilustrasi pendefinisian jarak tadi bahwa sentroidnya itu sitoplasma ada di tengah. Kemudian ini kalau hitam-hitam yang dianggap sebagai calon nukleus, yang diantaranya hanya satu sebetulnya nukleus, yang lainnya sel radang, maka dilakukanlah perhitungan antara titik ini jaraknya ya, maka diperoleh jarak yang paling minimum inilah yang diduga sebagai nukleus, calon nukleus. Jadi semua kita lakukan dan nanti akan bisa diduga bahwa jarak yang paling minimum dengan titik pusat ini adalah nukleus yang sebenarnya. Nah, ini beberapa definisi matematis ketika kita melakukan tahapan pemisahan sel tumpang tindih tadi, yaitu kita lakukan pembagian daerah tumpang tindih dan pencarian jarak terdekat. Nah, pembagian daerah tumpang tindih ini kita melakukan proses-proses mulai dari kita mencari inputkan pinggiran boundary daerah tumpang tindihnya, kemudian dilakukan proses ini, maka hasilnya adalah pinggiran bagian atas dan pinggiran bagian bawah daerah tumpang tindih. Baru dilakukan pencarian jarak terdekat untuk boundary bawah dan atas. Nah, ini semua diwujudkan dalam algoritma sehingga bisa dilihat misalnya ini citra awalnya, kemudian dilakukan prosesnya dengan konteks algoritma yang dibuat tadi, maka hasil akhirnya dia terpisah. Jadi yang tadinya menyatu maka menjadi sendiri. Hanya nukleusnya saja yang warna hitam ini yang ditinggalkan, yang lain dirubah warnanya karena dianggap sebagai sel radang. Ini contohnya, jadi pembagian daerah tumpang tindih yang warna ini di bagian tengah dilakukan proses tadi. Berikutnya dilakukan pemisahan dan ini hasil pemisahannya daerah nukleusnya sudah kita tentukan dan ini dianggap sebagai sel radang, bagian tengahnya adalah nukleus. Ini contoh lain ya, citra yang baru, ini 2 juga berhasil untuk dipisahkan. Nah, untuk hasil dari aplikasi ini kebetulan juga karena pemrograman ya, kita sudah buat sebagai surat pencatatan karya cipta ya. Nah, berikutnya adalah terkait dengan pendekatan machine learning. Beberapa penelitian sudah kita lakukan, sekitar 13 penelitian dari tahun 2009 sampai 2020 yang melakukan pendekatan terhadap penyelesaian problem yang ada di citra pasmir, terutama ketika kita melakukan klasifikasi terhadap jenis dari sel tersebut ya. Beberapa yang saya ambil di sini adalah satu ya, yang dari komponen ini, dari komponen yang di sini saya ambil contohnya kita ambil yang hierarchical yang nomor 10 untuk
dilihat pada kesempatan ini. Nah, ini adalah bentuk kegiatan yang kita lakukan. Jadi dalam penelitian ini kita mempresentasikan satu bentuk pendekatan hierarchical decision approach dengan menggunakan dua metode machine learning, yaitu neural network dan genetic algorithm untuk mengklasifikasikan citra sel tunggal pada pap smear. Kemudian kita lakukan nanti hasilnya, kita bandingkan hasil klasifikasi dan kita menemukan model yang terbaik dari pembagiannya. Apa yang menjadi objek? Objeknya itu tadi adalah data hair lab data, di mana datasetnya itu mempunyai label atau mempunyai kelas itu sebanyak 7 kelas, mulai dari normal superficial sampai dengan karsinoma in situ. Nah, 3 yang pertama adalah selnya normal, sementara sel keempat, 5, 6, 7 adalah sel kanker ya. Nah, data-datanya ini ada ya, totalnya ada 917. Jadi kita menyebutnya sebagai kelas 1 sampai dengan kelas 7. Dilakukan ya distribusi data ini, kita lakukan proses machine learning di sana. Sebelumnya kita definisikan dulu fitur-fitur yang kita gunakan dalam proses machine learning, pembelajaran mesin dalam citra-citra tunggal ini. Nah, ternyata kita memiliki 20 fitur yang merupakan penciri dari masing-masing kelas. Jadi 20 fitur inilah yang kita buat untuk dibikinkan model dalam machine learning-nya. Nah, kita lakukan genetic algorithm, kemudian ini neural network juga. Nah, beberapa hybrid yang kita tawarkan, propose, yaitu bentuknya kita pertama melakukan pembagian dulu normal kelas dan abnormal kelas, kemudian dari normal kelas kita tentukan kelas 1, 2, dan 3, kemudian di abnormal kelas kita baru pisahkan kelas 4, 5, dan 6 kelas dulu, baru kelas ke-7, baru kelas 5 dan kelas ke-6-nya dipisahkan. Nah, ini adalah hibrid yang dimaksud tadi. Jadi kita memberikan tahuan bahwa pembagiannya secara hierarchical kita ajukan seperti ini. Kemudian dari konsep ini keluarlah modeling dan dilakukan algoritmanya, yaitu neural network, kemudian dievaluasi, baru dihasilkan klasifikasi, hasil dari klasifikasinya. Ini contohnya tadi secara jelas karena umumnya kemarin itu langsung dibagi, tapi kita melihat bahwa ada tingkat kesulitan pada pembagian kelas 5 dan 6, maka ini kita lakukan di bagian akhir. Nah, ini adalah hasil-hasil eksperimentalnya ya pada kegiatan atau penelitian ini, dan hasil dari modelnya sudah kita wujudkan dalam bentuk satu aplikasi ya, cervical cancer classification di link ini, di mana ini kerjasama dari 2 perguruan tinggi. Itu pun juga sudah kita catatkan dalam catatan hak ciptanya. Hal lain pada konteks penelitian ini bahwa pada saat kita melakukan pemodelan machine learning, beberapa kondisi dari kelas-kelas ya, tipe kelas, pelabelan kelas yang sudah dipakai selama ini oleh peneliti-peneliti yang konsen di bidang citra kanker serviks ini, yaitu mulai dari ada yang membaginya menjadi 2 kelas saja, yaitu kelas normal dan abnormal, ada yang membaginya menjadi 3 kelas yang mempresentasikan normal, borderline, atau referensi dari CIN 2 dan CIN 3 kasusnya. Kemudian ini tadi dengan 7 kelas, ada yang dengan 5 kelas, 3 kelas ya, macam-macam mereka lakukan jenis penelitiannya, pelabelannya juga banyak, jadi sangat banyak sekali kemungkinan datasetnya. Kemudian apa saja algoritma yang sudah dipakai terkait machine learning dalam penelitian ini? Kalau kita urutkan ini mulai dari bias ya, kemudian terus sampai dengan terakhir itu kita ada beberapa peneliti yang sudah mencoba ya menggunakan dari tahun 1979 penelitian ini, kemudian terakhir itu di 2020 itu sudah mulai menggunakan ini 2020 ya, deep learning ya, terakhir itu deep learning sudah digunakan. Nah, ini adalah beberapa hasil dari penelitian-penelitian oleh peneliti di seluruh dunia, walaupun ada beberapa yang menggunakan dataset yang sama, dan ini hasil-hasil yang diperoleh.
Berikutnya adalah data penelitian yang bisa kami sampaikan ya. Jadi ada 23 penelitian sebetulnya dari tahun 2009 sampai 2020 yang sudah kita lakukan terkait tentang kanker serviks ini. Yang terakhir di tahun 2020 ini tentang detecting luas pap smear, sitoplasma pap smear berbasis GLCM fitur. Jadi fitur GLCM. Ini adalah dataset penelitiannya yang kita ambil sendiri. Kebetulan kita memiliki untuk dataset yang kita sebut sebagai dataset dari lab khusus patologi veteran. Ini adalah publikasinya, kemudian ini abstraknya, di mana konsepnya adalah kalau tadi adalah nukleus, pada penelitian ini fokusnya kepada sitoplasmanya. Dan kemudian dilakukanlah fitur yang dipakai adalah GLCM dan kemudian dilakukan proses machine learning. Ini saya tampilkan saja beberapa penelitian yang tadi di tabel ya. Kita lakukan klasifikasi menggunakan multiple classifier dalam machine learning untuk menemukan cell image berdasarkan kuantitatif. Jadi nilainya kita kuantitatifkan. Kemudian proses berikutnya selain menggunakan kuantitatif, kita menggunakan juga kualitatif features untuk melakukan proses machine learning terhadap citra pap smear. Dilanjutkan dengan prediksi berdasarkan web base untuk decision tree. Kemudian ini dilakukan segmentasi untuk luas sel normal dan mendeteksi tepinya untuk memudahkan identifikasi dari ketika kita melakukan proses machine learning terhadap citra pap smear tersebut. Ini adalah contoh-contohnya ya, kegiatan-kegiatan dari beberapa penelitian yang sudah kita lakukan, diantaranya juga sudah selesai ya dalam bentuk hibah. Penelitian-penelitian yang terkait dengan sel citra pap smear, baik terkait dengan image processing maupun bicara dalam konteks machine learning. Ya, dan kemudian yang terakhir mungkin saya sampaikan roadmap penelitian dari kegiatan ini, bahwa kita mulai dari identifikasi citra sel tunggal, kemudian kita melakukan klasifikasi dengan fitur-fitur yang berbeda, kita lakukan identifikasi sel nukleus, sel sitoplasma, kemudian kita melakukan modifikasi kanal warnanya juga, dilanjutkan dengan akuisisi citra, kemudian kita lakukan proses identifikasi pap smear untuk mengambil data digitalisasi sendiri pada tahun ini. Kemudian kita lakukan beberapa teknologi otomatis untuk segmentasi sel radang, dimulai dari tahun 2016 sampai 2018, dan penelitian ini terus berlanjut mulai dari 2018 sampai saat ini. Tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan aplikasi deteksi dini otomatis citra kanker serviks. Ini ada tujuan utamanya. Bapak Ibu semua para peserta webinar, beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil adalah bahwa machine learning secara rinci memang mencakup berbagai aspek, proses, dan aplikasi. Aplikasi berbasis machine learning di bidang kesehatan menghasilkan banyak revolusi di bidang kesehatan. Pengumpulan data kesehatan baik itu citra medis, identifikasi penyakit, penemuan dan pembuatan obat, diagnosis pencitraan medis, pengobatan pribadi, modifikasi perilaku, bahkan prediksi wabah ya, jika memanfaatkan dan berbasis pembelajaran mesin dapat memberikan hasil yang lebih baik. Dan tidak lupa bahwa dibutuhkan pengetahuan yang cukup terkait dengan terminologi, tipe, flow proses, algoritma, cara menganalisa secara matematis, dan serta berbagai tools dari machine learning yang perlu juga dipelajari terkait kita melakukan penelitian citra medis dengan menggunakan machine learning. Nah, dalam penelitian biomedis, memahami suatu roadmap penelitian yang jelas memungkinkan kita melakukan pengembangan lebih lanjut terhadap skop penelitian tersebut. Dan yang terakhir, penelitian tentang biomedis akan terus berkembang sejalan dengan kehidupan manusia. Ini beberapa referensi tadi karena terkait ini ya, paper-paper penelitian ya. Demikian Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih ya atas perhatiannya. Mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini bisa memberikan
wawasan dan tambahan pengetahuan, dan adik-adik semua bersemangat untuk melakukan penelitian di bidang citra medis. Demikian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan mohon maaf jika terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu. Kepada para peserta yang saat ini sedang menghadiri webinar ini, kalau ada pertanyaan yang ingin disampaikan, baik itu terhadap materi yang disampaikan oleh Bapak Rizal ataupun Ibu Riana, dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya di chat, atau mungkin kalau mau bertanya langsung juga boleh untuk mengaktifkan mic-nya dan langsung bertanya kepada narasumber kita. Mungkin sambil menunggu, kalau dari Pak Rizal dan Ibu Riana ada tips yang mungkin mau disampaikan kepada para peserta kita, kalau mau penelitian di bidang biomedis, mungkin harus diawali dengan seperti apa sih gitu. Barangkali ada tips yang bisa disampaikan, karena kalau saya lihat dari peserta kita sangat antusias untuk meminta materinya ke saya gitu. Dari tadi saya banyak dapat chat private, Mbak nanti materinya di-share atau enggak gitu ya. Jadi kalau saya lihat sih para peserta sangat tertarik dengan bidang biomedis ini. Nah, mungkin ada saran dari Pak Rizal ataupun Ibu Riana tentang tipsnya untuk memulai itu seperti apa. Gitu. Terima kasih Bapak Ibu. Saya dulu ya. Bangga, Pak. Jadi kalau ini kan tergantung minat ya, sangat tergantung dari minat. Pertama kita harus tentukan minat kita kemana, karena terlalu luas gitu. Terang saya nggak bisa handle semua gitu. Makanya saya fokus ke pengolahan sinyalnya, kalau kemudian bisa kan ke citranya. Nah kalau dari sinyal pun kita harus kalau bisa fokus ke satu dulu gitu. Misalkan IKG kita pelajari sifatnya, kemudian kita pelajari bagaimana dia terjadinya, informasinya apa, kita cari datasetnya, kemudian kita pelajari tadi ada contoh yang bagus dari Bu Dwiza itu yang rangkuman track penelitian. Nah, itu bikin juga semacam itu. Jadi kita tahu nanti, sekarang orang lari ke sini loh. Nah, salah satu yang membantu itu kalau bisa ikutlah medsos untuk peneliti, misalkan di ResearchGate atau di Mendeley. Itu tiap saat kalau kita masukkan minat penelitian kita, itu akan muncul update yang terkait dengan itu. Jadi misalkan kita tulis ECG signal processing, maka paper-paper yang terkait dengan itu akan muncul di timeline kita. Itu sangat membantu sekali. Seperti itu. Mungkin ada tip yang lain dari Bu Dwiza. Sebetulnya prinsipnya saya setuju sama Pak Dr. Ahmad Rizal ya. Jadi adik-adik mahasiswa yang mau memulai atau Bapak Ibu yang mau memulai penelitian, ya pertama memang harusnya minat ya. Kalau saya dulu awalnya saya mulainya dari program magister ya, tesis saya. Nah waktu itu saya cuma berpikir memecahkan permasalahan dari kelas ya, klasifikasi kelas, karena 7 kelas itu masih sulit sekali dan tingkat akurasinya masih sangat rendah. Nah, saya berusaha bagaimana caranya menyelesaikan klasifikasi ini. Nah, itu yang saya lakukan bertahun-tahun. Kemudian setelah permasalahan itu, bahkan kesininya terakhir tahun 2020, berhasil ada memakai deep learning dengan akurasi yang cukup tinggi ya. Akhirnya kita berpikir, kenapa kita harus menyelesaikan permasalahan untuk citra-citra orang luar? Bagaimana dengan citra di Indonesia? Nah, mulailah kita mencari. Jadi betul sekali saya setuju sama Pak Ahmad Rizal ya, bahwa yang kita pegang juga dan tidak juga harus kita senang, tapi ketersediaan datasetnya tidak ada. Nah, itu harus kita cari dulu. Nah, alhamdulillah kalau dalam proses penelitian saya bisa berkolaborasi sama laboratorium patologi di Indonesia. Yang dia bilang silahkan Ibu ambil slide-nya. Nah, kemudian kita lakukan digitalisasi citra. Ternyata perbedaannya di Indonesia itu kita punya sel radang yang harus diselesaikan. Kalau di luar itu tidak ada. Mengapa? Karena pap smear-nya sudah mesinnya canggih. Tetapi di Indonesia nggak bisa diterapkan, boro-boro mesin yang canggih, yang murah saja orang nggak mau pap smear gitu. Nah dengan kondisi yang murah ini ternyata hasilnya tidak sebagus itu, jadi banyak sel radang. Jadi intinya betul dari minat, kemudian kita melakukan tadi pemilahan paper-paper tersebut, kita runut pekerjaan-pekerjaan dari peneliti sebelumnya, akhirnya akan muncul beberapa alternatif penelitian-penelitian yang bisa membawa kita kepada novelty-novelty baru yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Ya, itu mungkin Mbak Ratna. Iya, baik. Terima kasih Pak Rizal dan Bu Riana. Sangat
inspiring ya sebetulnya. Saya juga jadi tergugah, oh iya betul, memang harus dirunut dulu referensi yang sudah ada, baru nanti kita akan tergambar harus ke arah mana kita perginya gitu ya Bapak Ibu. Ini sepertinya masih sepi dari pertanyaan. Barangkali para peserta masih terkagum-kagum dengan materi yang disampaikan. Iya. Kalau Ya, dari misalnya ini ketika kita terlibat pada penelitian biomedis, kita bukan ahli di dalamnya gitu. Sering kita ditanya sebetulnya penyelesaian secara realnya bagaimana gitu. Ambillah misalnya di dalam kasus penelitian cervical cancer di saya ya, kita harus tahu dulu sebenarnya ahli patologi menyatakan sel normal dan tidak normal itu bagaimana gitu. Nah, ternyata kan diamati dari sel tersebut. Ya, kalau kita anggap selnya sebagai telur ceplok ya, di tengahnya itu ada kuning, itu nukleus, yang putih-putihnya adalah sitoplasma. Nah, bagaimana kita menyatakan bahwa sel tersebut normal? Ternyata ada rusnya. Ahli patologi itu melihat kalau nukleusnya, si kuning telurnya itu bentuknya tidak melebar, tidak membesar sehingga menutupi sitoplasma, maka dia adalah selnya masih normal. Tetapi ketika si kuning telurnya itu melebar, hampir sama dengan sitoplasmanya, disitulah abnormal. Jadi sebetulnya secara matematis kan sudah punya clue bahwa kita harus bisa menghitung citra apapun, kita harus bisa mendapatkan, mendeteksi nukleusnya, kemudian menghitung area dari nukleus. Selanjutnya kita juga sedapat mungkin harus menghitung sitoplasmanya, dideteksi, kita hitung areanya, kita bandingkan. Ketika area dari nukleus dan area dari sitoplasma rasionya besar, berarti kan bentuknya ini berbeda. Berarti nukleusnya kecil, sitoplasmanya besar, maka dia normal. Atau sebaliknya, kalau rasionya perbedaannya sekecil, bisa diduga dia adalah abnormal. Nah, hal-hal seperti itu harus juga kita pahami. Ya, nggak bisa kita hantam promo kalau misalnya kita tidak mengetahui bagaimana cara penilaian secara medisnya. Gitu. Jadi kalau secara medisnya saja tidak bisa dikerjakan, apalagi kita kan? Kalau tidak ada. Ya. Terima kasih banyak Ibu. Ini di bagian chat ada yang bertanya, bagaimana dengan beban komputasi deep learning yang bisa menghasilkan akurasi yang tinggi? Bagaimana beban komputasi deep learning yang bisa menghasilkan akurasi yang tinggi, beban komputasi. Ya, sebetulnya dalam konteks deep learning ya, saat sekarang lagi berlomba-lomba ya menguasai deep learning. Kemudian mencoba. Kalau saya sendiri sebetulnya untuk citra yang saya punya, saya belum mencobanya ke dalam deep learning. Teman yang lakukan deep learning itu ada di ini Polines Semarang. Saya lihat sudah muncul di kuartil 1 ya, dengan dataset yang sama dia melakukan itu. Jadi sebetulnya kalau untuk pertanyaan di sini, mana tadi pertanyaannya? Di chat Ibu. Ya, beban komputasi di BML ini untuk menghasilkan akurasi yang tinggi. Nah, pada konteksnya adalah melakukan preprocessing yang bagus ya, preprocessingnya harus benar dulu. Jadi ketika proses itu dilakukan, kemungkinan untuk menghasilkan akurasi yang tinggi itu sangat besar. Jadi jangan lupakan proses-proses sebelumnya, apapun yang kita pakai dalam pemodelan algoritmanya, maka jangan lupakan proses di awalnya. Kita harus pastikan bahwa data yang dimasukkan itu adalah benar, dan sehingga ketika proses klasifikasi itu berlangsung tidak menimbulkan beban dan menghasilkan akurasi yang tinggi. Baik, terima kasih banyak Ibu. Ini kebetulan ada pertanyaan lagi yang berikutnya. Bapak Ibu izin bertanya, jika berkaitan dengan diabetes dalam bidang biomedis, bagaimana ya? Mungkin minta saran ya, kalau penyakitnya itu diabetes itu seperti apa kira-kira? Dari sisi apa ya? Kalau untuk pengolahan citra biasanya kalau diabetes itu pakai diabetic retinopathy. Jadi citra retina. Jadi dicari saya tidak terlalu nih, cuman kebetulan sempat dengar ada exudate. Jadi ada dicari titik-titik di mana pembuluh darah pecah gitu. Itu datasetnya sudah cukup banyak sih. Tapi kalau yang lain kalau nggak salah ada data
yang namanya renogram. Renogram itu dari ginjal kan, ren itu kan ginjal. Nah, cuman masukannya apa itu yang saya nggak tahu. Jadi harus di lab klinis itu ada keluaran apa? Ada laporan namanya renogram. Nah, itu yang harus dianalisis dulu. Jadi bisa ini sih masih banyak. Tergantung mau lewat mana itu, karena jalannya kan bisa macam-macam seperti itu. Ya, kalau misalnya dari dataset diabetes mungkin riwayat dari ini, riwayat dari apa kehidupannya ya bisa juga kalau tersedia. Karena sekarang memang tuntutan bahwa tidak hanya bicaranya ke penyakit, tapi dengan gaya hidup gitu. Jadi kalau misalnya ditemukan dataset yang lengkap, termasuk dari data metriknya, kemudian gaya hidupnya, itu bisa juga menjadi salah satu peluang ya kita melakukan penelitian menggunakan machine learning terhadap data diabetes gitu. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu atas jawabannya. Kemudian ini berikutnya ada pertanyaan untuk Ibu Dwizariana. Saya riset di bidang image processing kanker payudara. Kesulitan sekarang di datasetnya bagaimana mendapatkan dataset yang memang diakui kebenarannya. Ya, saya rasa kalau di bidang medis memang kita harus hati-hati dari awal ya. Dataset kita walaupun banyak, tetapi tidak ada yang memberikan ground truth datanya dari ahlinya, ya agak sulit ketika kita melakukan pembuktian lainnya. Berdasarkan penelitian pengalaman saya, ya saya memang mencari sumber-sumber data tersebut. Jadi kalau saran saya, kalau memang ini terkait dengan kanker payudara, ya sumber datanya di mana, itu yang dikejar. Kalau saya kemarin sempat juga mencoba menembus beberapa rumah sakit, kemudian laboratorium, ternyata itu yang saya temukan itu mereka juga mengirim ke laboratorium utama. Nah, jadi saran saya barangkali sama prosesnya. Ibu harus telusuri, Ibu Mada Rahmawati harus telusuri dulu sebetulnya proses dari mulai menghasilkan citra itu di mana dan berujung kemana. Nah, ketika saya temukan, ternyata dia semua, kemudian di daerah Bandung ya, seluruhnya itu berfokus ke laboratorium utama itu, maka disitulah yang saya temui laboratorium tersebut dan melakukan MOU secara resmi, sehingga kita bisa mendapatkan sumber data tersebut dan verifikasi dari dokter ahlinya. Kebetulan dokter ahlinya itu sama saya, ya kita sama-sama membuat penelitian ya, publish paper pun saya masukkan sebagai bukti bahwa citra atau penelitian kita itu sudah diverifikasi oleh ahli. Jadi saran saya lakukan kerjasama terhadap laboratorium ataupun pihak rumah sakit atau bahkan dokternya, dan kalau bisa ya bersama-sama melakukan publikasi ilmiahnya nanti. Baik, terima kasih banyak Ibu atas jawabannya. Apakah ada pertanyaan lagi dari peserta? Oke, ini sudah muncul ada beberapa pertanyaan baru. Yang pertama, penelitian menggunakan citra dengan penelitian menggunakan sistem pakar, mana yang lebih akurat hasilnya? Ini pertanyaan untuk Ibu Dwizariana. Penelitian menggunakan citra dengan penelitian menggunakan sistem pakar, mana yang lebih akurat hasilnya? Ya tergantung dari ini ya, proses ya. Kalau misalnya dari ground truth datanya dan kita bisa buktikan berapa prediksi dari model kita itu memang mendekati dari realnya dan diakui oleh ahli, ya saya kira sih tidak bisa dibandingkan ya. Saya cenderung bahkan menyatakannya harus berdampingan sebetulnya. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa sekarang misalnya ada teman kebetulan lagi disertasi ya, dia mencoba mendapatkan sinyal dari jantung, dia sudah bekerja sama dan sebagainya. Ternyata dari pembimbingnya meminta ya sebetulnya tidak saja dari kesehatan, dia mintanya dari tadi yang saya bilang gaya hidup. Sebetulnya ada dua pendekatan yang mau dilakukan dengan sistem pakar dan dengan citra ya. Nah, tetapi apakah mana yang lebih baik dan mana ini saya kira tidak dibandingkan. Kalau saya menganggapnya harusnya mereka berdampingan, dan yang utama adalah bahwa tergantung dari datanya. Dalam hal datanya itu baik dan memang bagus ya, kan masukannya harus baik, harus bagus dan sesuai benar,
maka hasil apapun baik melalui sistem pakar maupun dalam menggunakan citra itu akan menghasilkan hasil yang bagus, dan konteksnya memang berbeda, fungsionalitasnya juga berbeda dilakukan, dan aplikasi nanti yang muncul pun juga saling mendampingi dan sesuai dengan kebutuhan dari pengguna. Baik, terima kasih banyak Ibu. Pertanyaan berikutnya untuk Pak Rizal. Mohon izin untuk bertanya, pada bidang pemrosesan sinyal biomedis,